Gak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas yang enak-enak. Nonton TV enaknya sambil ngemil, geng. Cemilan yang satu ini eksis banget, geng. Hey, what's up guys, this is Justin speaking. Well, listen. Nah, gengsis, kalau luar negeri boleh memiliki pancake. Tapi kita Indonesia nggak mau kalah, gengsis. Kita punya yang namanya surabi. Nah, gengsis, surabi adalah jajanan pasar tradisional khas Indonesia yang bisa dimasak secara asin dan juga manis. Buktinya, gengsis. Nah, lihat. Di depan Justin udah banyak banget surabi yang keren banget, enak banget, geng. Ada yang pakai es krim, ada yang pakai cheese. Just like pancake, they have sweet and savory. Nah, gengsis, penasaran gimana sih cara membuat surabi yang unik ini? Well, there's a secret. I'll let you know after this one. Ciao! Oke, Kang, bahan pertama apa nih, Kang? Pertama-tama kita siapin dulu ini. Oh, ini tepungnya ya. Bahan utama untuk surabi polos adalah tepung beras, kelapa, dan air yang diaduk hingga menyatu. Nah, gengsis, yang spesial dari serabi ini adalah cara masaknya yang masih tradisional. Nggak percaya? Lihat aja, gengsis. Masih masak dengan menggunakan tungku tanah liat yang bawahnya, geng. Oh, arang yang membara. Wow, gengsis, makin hot, geng, kayak sauna. Nah, Justin yakin, gengsis, hasilnya pasti semakin legit dan gurih. Let's try it later. Gengsis, cetakan yang digunakan adalah kuali tanah liat yang ada penutupnya. Kuali tanah liat ini sebelumnya sudah dibersihkan dan diolesi minyak supaya tidak lengket. Alright. Sebelum menuang adonan, pastikan wajan sudah dalam keadaan panas, geng, supaya surabi yang dihasilkan matang sempurna dan tidak gosong. Jangan lupa tutup cetakan sampai surabi matang selama 5 menit. Gengsis, tak hanya lezat, surabi juga merupakan sumber energi loh, karena surabi mengandung protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan zat besi. Untuk pemberian topping tergantung jenis surabi yang dimasak, geng. Kalau surabi bercita rasa asin, biasanya toppingnya ditambahkan saat surabi setengah matang. Nah, untuk surabi manis, tambahan topping setelah matang. Ini dia, gengsis, beberapa pilihan surabi aneka topping. Ada rasa gula merah atau kinca, durian, oncom, sosis keju, dan coklat ice cream. Wait, satu lagi nih, geng. Surabi pelangi dengan tampilan yang chic. Surabi rasa manis ini telah diberi topping durian, stroberi, dan coklat nan yummy. Gengsis, jajanan surabi ini bukan hanya milik orang Bandung, tetapi juga beberapa daerah di Nusantara. Selain surabi Bandung, ada juga surabi Notosuman khas Solo. Yoi! Surabi Notosuman yang ada di kampung Notosuman Solo ini sudah ada sejak tahun 1923. Surabi legendaris ini masih eksis hingga sekarang loh. Sayangnya, surabi Solo hanya membuat 2 varian saja, yaitu coklat dan putih. Konon, 2 varian ini akan menjadi khas Solo dan menjadi cemilan tradisional turun-temurun. Rasa surabi ini gurih banget, gengsis. Surabi Notosuman mempunyai ciri khas, geng. Bagian tepinya tipis dan renyah, sedangkan bagian tengahnya sangat tebal-tebal. So yummy! Ada lagi surabi Cirebon yang polos tanpa topping. Bahan pembuat surabi Cirebon ini hanya tepung beras, tepung terigu, santan, dan parutan kelapa. Adonan surabi Cirebon dimasak di atas bara arang, sehingga rasanya lebih nikmat. Di Jakarta juga ada surabi yang dikenal sebagai surabi Betawi. Bentuknya mirip dengan surabi Bandung dan dimakan bersama kinca. Ada lagi surabi di Sumatera Barat yang disebut sebagai surabi Minang, yang dimakan bersama dengan saus durian. Kue surabi ini memang mirip dengan pancake, kue khas Belanda. Hal ini terjadi karena Belanda memang pernah menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Jadi banyak kuliner Belanda yang kemudian dimodifikasi oleh orang-orang pribumi menjadi kuliner baru. Kalau pancake memang menggunakan bahan berupa terigu, telur, dan susu. Nah, surabi menggunakan bahan asli Indonesia, yaitu tepung beras dan santan kelapa.
Kata surabi berasal dari kata sura, bahasa Sunda, yang berarti besar. Dan dalam bahasa Jawa, suro artinya juga besar. Di Jawa Barat, khususnya Bandung, awalnya panganan ini hanya memiliki dua rasa saja, yaitu rasa manis yang dituangi dengan saus gula merah dan rasa asin yang ditaburi adonan oncom pedas. Seiring perkembangan kuliner, terutama di Bandung khususnya, panganan ini akhirnya naik derajat. Tidak saja menjadi jajanan pasar yang dijual di pinggiran jalan atau di pasar-pasar. Kini, panganan ini sudah merambah ke berbagai kafe, resto, dan hotel dengan menambahkan berbagai macam topping dan aneka rasa. Gengsis, 3 darah asal Bandung ini suka banget sama serabi. Usai beraktivitas, Ana, Anissa, dan Alona sengaja datang mengunjungi warung serabi NHI di Setiabudi yang telah jadi langganan. Kalau kata aku sih enak banget ya, soalnya ini kan varian rasa baru juga, tapi tetap tradisionalnya juga tetap ada kan, cuma rasanya lebih modern gitu ya. Lebih modern, enak lebih banget. modern banget. Tampilannya Ya, tuh lebih tampilannya juga kekinian lebih banget. mengawali banget. Penyebaran surabi ternyata tidak hanya menyebar di seluruh Nusantara. Surabi kini sudah merambah sampai ke luar negeri. Di kota Berlin, Jerman, ada sebuah kedai bernama Warung Surabi yang khusus hanya menjual kue surabi geng. Sang pemilik yang bernama Thomas Hardwick ini, seorang koki yang sudah beberapa kali ke Bandung, sengaja memodifikasi dengan topping keju, bebek, salmon, dan ayam. Sementara untuk para vegetarian, sang koki menyediakan campuran tempe, jamur, atau ubi. Satu buah surabi ini dijual seharga 3-5 euro, atau paling mahal setara dengan Rp70.000 aja. Surabi yang dulunya dianggap makanan kelas rendah, kini sudah berevolusi menjadi makanan yang jauh lebih bergengsi dan bercita rasa lezat dan mendunia. Semakin berkembangnya kuliner Nusantara, kini serabi ada dalam bentuk keripik loh geng. Kudapan ini memang disajikan berbeda. Berawal dari surabi hasil sisa jualan yang rasanya keras jika sudah dingin, maka muncullah ide untuk memotong kemudian dijemur. Lalu digoreng dalam minyak panas hingga garing. Hasilnya geng, cita rasa unik dan tak kalah menggiurkan. Tak hanya di Bandung, keripik surabi ini sudah dipasarkan ke beberapa kota besar di Indonesia, seperti Aceh, Kalimantan, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Gimana gengsis? Penasaran kan dengan keripik surabinya? Sampai jumpa minggu depan, di waktu dan jam yang sama. Hanya di Trans 7. Kita akan lanjut melihat sensasi strike para pemancing profesional nih. Jangan lewatkan, tonton Mancing Mania berikutnya. Strike! Ada merahnya sedikit di ujung ya. Mancing Mania mantap. Dia udah termasuk udah jarang sekali nih, udah langka dia. Mantap! Mantap!